Bab 1186, Aku akan menjadi raja. Julian muncul di Gunung Linlang, dan binatang penelan langit muncul dan menelan Raja Musang dalam satu mulut, yang menyebabkan keributan. Tidak ada yang tahu ini adalah Julian. Yang aku tahu hanyalah ini si pria bertopeng. Yang aku tahu hanyalah ada monster kuat selain manusia bertopeng, binatang penelan langit. Setelah Julian menyelamatkan Arthur dan yang lainnya, dia meninggalkan Gunung Linlang. Dia berjalan di kota yang makmur di Daxia dan merasa tidak punya tempat tujuan. Tidak ada tempat baginya di dunia yang luas ini. Lihat, itu pria bertopeng. Apakah burung kecil di bahu itu adalah binatang pemakan langit yang telah diunggah di internet? Julian muncul di jalan dan menarik perhatian banyak orang yang lewat. Kini, ia menjadi selebritis internet. Ia dikenal di seluruh dunia. Topeng yang dikenakannya begitu mencolok hingga sulit untuk tidak menarik perhatian. Meskipun beberapa orang mengenali Julian, mereka tidak berani mendekat dan berdiri menonton dari kejauhan. Julian juga menyadari bahwa dia telah dikenali, dan dia takut akan masalah, jadi dia memilih untuk meninggalkan kota manusia dan memasuki pegunungan dan hutan yang dalam. Setelah pertempuran di Gunung Linlang, dia yakin bahwa ras alien tidak akan melakukan gerakan besar apapun untuk saat ini. Yang harus dia lakukan selanjutnya adalah menunggu munculnya ciptaan setelah bencana kedua di bumi. Namun, bencana bumi yang kedua baru saja dimulai. Apa yang akan terjadi pada bencana kedua ini? Julian tidak tahu, jadi dia hanya bisa menunggu. Daxia, di pegunungan yang tidak diketahui, di ruang terbuka, Julian duduk bersila, menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk berlatih. Ada energi spiritual yang kuat dari langit dan bumi berkumpul di sekitar tubuhnya. Langit dan bumi diserap dan dimurnikan, dan diubah menjadi energi sejati murni miliknya. Saat ini, pesan di ponselnya bergetar. Dia berhenti berlatih, mengeluarkan ponselnya, dan menemukan berita dari forum prajurit. Setelah melihat isi dari dorongan ini, Julian mengerutkan kening, Raja Gajah ini sedang mencari kematian. Kabar yang disebarkan adalah Raja Gajah telah memanggil pasukan makhluk asing untuk menyerang Provinsi Daxia Jiangnan dan secara paksa menduduki Provinsi Jiangnan. Selain itu, Raja Gajah juga mengeluarkan pesan untuk memprovokasi manusia bertopeng di depan umum. Pria bertopeng itu hanyalah seekor semut di mataku. Jika dia berani muncul, aku akan mencabik-cabiknya dalam beberapa menit. Saya tidak takut pada binatang yang menelan langit. Raja Gajah membuat pernyataan di internet. Hal ini menimbulkan kehebohan. Melihat berita ini, Julian mengerutkan kening. Sebab, menurut informasi yang diterimanya, Raja Gajah sangat sakti dan telah mencapai alam Dharma tahap kedua. Ada 3 alam Dharma. Ada perbedaan kekuatan yang sangat besar jika mereka hanya terpisah satu level. Februari, bisakah kamu melahap monster tingkat kedua di alam Dharma? Julian bertanya. Berdiri di bahunya, Februari berkata dengan malas, saya khawatir ini tidak akan berhasil. Kekuatan saya saat ini hanya dapat melahap monster di alam Dharma tingkat pertama. Saya belum mencapai titik menelan alam Dharma tingkat kedua. Apa yang harus kita lakukan? Julian mengerutkan kening. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa bertarung melawan monster di alam Dharma tingkat pertama. Dia tidak memiliki jaminan kemenangan melawan monster di alam Dharma tingkat kedua. Februari berkata dengan tenang, saya tidak tahu tentang ini. Ngomong-ngomong, Saudara Visser, ada banyak ciptaan di bumi sekarang. Ini adalah era saya. Saya tidak dapat mengikuti Anda sepanjang waktu. Saya akan menemukan milik saya ciptaan sendiri. Saya hanya dapat membantu Anda jika saya meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin. Saat ini, saya tidak dapat memberikan banyak bantuan kepada Anda. Saya ingin berangkat pada bulan ini. Ada banyak peluang dan nasib baik di bumi saat ini. Dia akan menemukan takdirnya. Berangkat saat ini. Julian mengerutkan kening. Februari sangat kuat dan saat ini menjadi asistennya. Jika Februari juga pergi, bukankah akan sulit baginya untuk bergerak maju? Februari menjelaskan, situasi di bumi tidak terlalu buruk sekarang. Jika saya bekerja lebih keras dan menunggu sampai situasi di bumi menjadi serius, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Oke. Julian berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, karena kamu ingin menemukan takdirmu sendiri, silakan saja. Saya akan mencari solusi untuk masalah Raja Gajah dan Jiangnan. Ya, Februari mengangguk. Lalu dia mengepakkan sayap kecilnya dan pergi, dengan cepat menghilang dari pandangan Julian. Setelah binatang penelan langit pergi, Julian menjadi khawatir lagi. Jiangnan adalah pusat Daxia. Setelah tempat ini ditempati oleh Raja Gajah, monster lain pasti akan mengikutinya. Begitu Daxia jatuh, seluruh dunia akan segera jatuh, diikuti oleh Kerajaan Naga. Dia harus menghentikannya. Meskipun dia tidak sekuat Raja Gajah, dia tetap ingin pergi ke Jiangnan. Ini adalah pertarungan pertama antara manusia dan monster, dan mereka harus mempertahankan Jiangnan. Namun, dia tahu bahwa dia tidak akan mampu mempertahankan Jiangnan sendirian. Jika dia ingin mempertahankan Jiangnan, dia membutuhkan Daxia untuk maju dan meminjam senjata berteknologi tinggi milik Daxia. Dengan cara ini mungkin kita bisa bersaing dengan Raja Gajah. Julian meninggalkan tempat ini dan menuju ke Daxia Kyoto. Kota Kyoto tidak lagi sejahtera seperti dulu. Jumlah orang di jalanan jauh lebih sedikit.
Hanya ada beberapa pasukan bersenjata lengkap. Banyak jet tempur muncul di langit. Jet tempur terus berpatroli. Mereka khawatir alien akan menyerang kota Daxia Kyoto. Di kota, ada pos setiap 3 langkah dan 1 penjaga setiap 5 langkah. Namun, dengan kekuatan Julian saat ini, akan mudah untuk menghindari penjaga ini. Kyoto, Istana Kekaisaran. Raja baru dan Raja lama berkumpul. Raja baru tampak serius dan berkata, situasinya sangat serius sekarang. Akhir akan segera tiba. Saya, seseorang yang tidak memiliki kultivasi apapun, tidak lagi memenuhi syarat untuk mengendalikan Daxia. Dia memandang Raja Lama dan berkata, Guru, saya ingin mengundurkan diri sebagai Raja Xia Agung. Raja Lama meliriknya dan berkata, mengundurkan diri sebagai Raja Xia Agung saat ini. Guru, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Raja Gajah telah berbicara dan akan membawa pasukan binatang buas untuk menyerang Jiangnan. Saya benar-benar. Raja Lama melambaikan tangannya sedikit dan berkata, saya tahu kekhawatiran Anda, tapi sekarang, siapa yang akan mengambil alih tahta? Di era ini, tidak ada yang berani mengambil alih tahta. Begitu dia mengambil alih tahta, dia akan bertanggung jawab atas keselamatan lebih dari 1 miliar orang di Daxia. Kedua raja terdiam. Di luar pintu, ada seorang penjaga berdiri. Dia adalah bayangannya. Shadow, di masa lalu, pastilah seorang master, tapi sekarang kekuatannya hanya lebih kuat dari manusia biasa. Ta-ta-ta. Suara langkah kaki terdengar. Shadow berbalik dan melihat pria itu mendekat. Dia sedikit terkejut, lalu berseru, manusia topeng. Julian mendekat dan melepas topeng di wajahnya. Julian, apakah itu kamu? Bayangan tampak terkejut. Julian mengangguk sedikit, lalu membuka pintu dan masuk. Dia tidak memasuki ruang tamu, tetapi dia mendengar perkataan kedua raja itu. Tepat ketika kedua raja itu terdiam, pintu terbuka dan terdengar suara, aku akan menjadi raja. Mendengar suaranya, keduanya berdiri pada saat bersamaan dan berbalik untuk melihat. Setelah melihat itu adalah Julian, keduanya tercengang. Julian, ini kamu, apakah kamu masih hidup? Raja Lama tertegun sejenak, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Julian mengangguk dan berkata, sekarang negara ini dalam masalah. Menghadapi tentara asing, saya tidak bisa lagi bersembunyi. Saya akan mengambil posisi raja. Daxia dan saya akan hidup dan mati bersama. Bab 1187, Tentara Monster Menyerang. Julian mendengarnya di luar pintu, dan raja baru tidak ingin melakukannya lagi. Dalam lingkungan seperti ini, sebagai orang yang berkuasa di suatu negara, mudah menjadi sasaran dan mati. Raja Lama tidak ingin melakukannya lagi, tapi dia tidak dapat menemukan siapapun untuk mengambil alih sekarang. Melihat Julian muncul, Raja Baru dan Raja Lama menjadi bersemangat. Raja Lama berdiri dengan semangat dan berkata, Julian, kamu kembali tepat pada waktunya. Sekarang Daxia berada dalam kesulitan dan membutuhkanmu. Sekarang setelah kamu muncul, maka kamu akan menjadi Raja Daxia. Raja Baru juga berkata dengan tergesa-gesa, saya akan segera menangani peralihan kekuasaan. Keduanya ingin mengalihkan tanggung jawab kepada Julian. Mengenai semua ini, Julian tidak mengatakan apapun. Karena dia memilih untuk datang ke sini, dia berencana untuk hidup dan mati bersama Daxia. Oke. Julian mengangguk dan berkata, tanpa penundaan lebih lanjut, mari kita segera serahkan situasinya. Namun, saya tidak akan muncul dengan identitas asli saya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan topengnya dan memakainya. Kamu. Kedua raja itu terkejut. Kamu adalah pria bertopeng yang membuat keributan di internet. Apakah kamu pria bertopeng yang menghancurkan Raja Musang di Gunung Linlang? Julian mengangguk ringan. Selanjutnya, dia tinggal di Daxia Kyoto dan melakukan peralihan kekuasaan. Periode khusus, perlakuan khusus. Dalam waktu kurang dari sehari, penyerahan selesai. Julian kini tidak hanya menjadi kaisar kerajaan naga, tetapi juga Raja Daxia, menjadi orang terkuat di dunia. Namun, semakin tinggi Anda berdiri, semakin berat tanggung jawab Anda. Setelah menyerahkan misi, kedua raja tersebut meninggalkan kota Kyoto. Karena Daxia sekarang sedang diincar oleh banyak monster, dan sangat berbahaya berada di Kyoto. Kekuatan telah ditransfer, tetapi bayangannya belum hilang. Istana Kekaisaran. Julian duduk di sofa empuk, dan bayangannya berdiri di samping, melaporkan, Julian. Raja, situasinya tidak optimis sekarang. Raja Gajah berkata di internet bahwa dalam 3 hari, sudah waktunya untuk menyerang Daxia Barat Daya. 3 hari. Julian dengan lembut menyentuh pelipisnya. Shadow bertanya, Raja, apa yang harus kita lakukan sekarang? Julian berpikir sejenak dan berkata, beri saya perintah untuk membuka gudang senjata dan mengawal bom nuklir ke Provinsi Barat Daya dalam waktu 3 hari. Ini adalah pertempuran pertama antara manusia di bumi dan monster. Bahkan jika kita membayar mahal harga, Southwest tidak bisa hilang. Ya. Bayangan mengangguk. Kemudian ia segera membuat pengaturan dan diam-diam mengawal berbagai senjata ke daerah militer Barat Daya. Julian mengeluarkan ponselnya dan menelepon Kevin yang berada jauh di Kerajaan Naga. Siapa?
Telepon pribadi Kevin berdering, dan dia menjawab telepon itu dengan curiga. Ini aku, Raja Gritsia. Julian berbicara. Dia tidak menyebutkan namanya, tapi Kevin sudah mengenali suaranya. Bos. Julian berkata, saya butuh bantuan Anda. Anda membiarkan Kailin duduk di kerajaan naga. Anda dan King Kotake segera pergi ke wilayah militer barat daya Daxia. Saya akan segera tiba. Kita akan bertemu di wilayah militer barat daya. Setelah kita bertemu, kita akan membicarakan sisanya. Ya, sesuai pesanan. Kevin mengangguk. Julian menutup telepon, lalu dia bangkit, meninggalkan Kyoto, dan naik pesawat khusus ke wilayah militer barat daya. Malam itu, Julian, Kevin, dan King Kotake berkumpul di wilayah militer barat daya. Area militer, ruang konferensi rahasia. Julian tidak memakai topeng. Dia tampak serius dan berkata, situasinya tidak optimis sekarang. Raja Gajah telah berbicara di internet bahwa dia akan menyerang barat daya, dan itu akan terjadi dalam 2 hari. Menurut intelijen, kekuatan Raja Gajah telah mencapai alam Dharma tahap kedua. Kevin mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, aku sudah mengetahui hal ini sejak lama. King Kotake bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Raja Gajah sangat kuat, dan tidak mungkin saya bisa mengalahkannya, kecuali saya mengungkapkan identitas saya dan menggunakan langkah menentang surga. Tapi sekarang adalah era internet, dan saya tidak tahu berapa banyak monster yang memperhatikan Daxia barat daya. Jika saya menggunakan langkah penentang surga, identitas saya akan terungkap, yang mungkin menarik perhatian Sekte Swantian, dan saya tidak akan bisa melarikan diri saat itu. Namun, ini adalah pertarungan pertama antara manusia dan monster. Dalam pertarungan ini, manusia harus menang. Kalau tidak, nanti akan ada reaksi berantai. Keduanya mendengarkan dengan seksama. Mendengar ini, Kevin bertanya, Bos, apa rencanamu? Julian menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak punya pilihan, satu-satunya cara sekarang adalah bertahan. Meskipun ada 400.000 tentara di rumah abadi. Namun, 400.000 tentara ini masih bekerja keras siang dan malam, dan ini belum waktunya mereka muncul. Ini juga merupakan kartu truf terakhirnya. Sekarang, yang harus kami lakukan hanyalah bertahan. Ia berpikir sejenak dan berkata, beri saya perintah untuk segera mengevakuasi seluruh warga di Provinsi Barat Daya. Dalam 2 hari tersisa, sebanyak yang kita bisa mengungsi. Instruksikan wilayah militer untuk selalu bersiap menggunakan bom nuklir untuk menyerang monster tanpa pandang bulu begitu pasukan monster muncul. Julian memberikan serangkaian instruksi. Setelah mendapat pesanan, Kevin dan King Kotake segera pergi untuk membuat pengaturan. Waktu berlalu menit demi menit. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. 2 hari kemudian, di Barat Daya, Kota Yun, sebagian besar manusia di kota ini telah dievakuasi, namun waktunya terlalu singkat dan beberapa orang masih belum dievakuasi. Pada saat ini, monster yang tak terhitung jumlahnya muncul di pegunungan di luar kota Yun, dan semua monster ini memiliki kemampuan untuk terbang. Pasukan yang terdiri dari ribuan monster muncul. Serang. Di forum prajurit, Raja Gajah memulai siaran langsung. Dia berdiri di puncak gunung. Tubuhnya sangat besar, seperti gunung, dan aura menakutkan muncul dari tubuhnya. Mengikuti perintahnya, aliran pasukan ork mulai bermunculan, muncul di berbagai area dan menyerang Barat Daya. Julian muncul di kota Yun. Di langit di luar pinggiran kota, dia memegang pedang panjang dan melihat pasukan yang mendekat di kejauhan. Dia memakai headphone nirkabel. Saat ini, sebuah suara datang dari headphone. Bos, pasukan monster telah muncul di luar banyak kota dan akan segera muncul di kota. Seran B. Perintah Julian. Mengikuti perintahnya, distrik militer mulai meluncurkan rudal. Di Daxia, di luar kota tertentu di barat daya Tiongkok, awan jamur membubung ke langit. Setelah beberapa saat, kawasan itu kembali tenang, dan pegunungan di bawahnya berubah menjadi reruntuhan, dengan mayat berserakan di tanah. Gemuruh. Di barat daya, bumi terus bergetar. Pasukan monster dan binatang muncul, tetapi mereka dihadang oleh senjata paling menakutkan umat manusia. Dalam waktu singkat, sebagian besar pasukan monster dan binatang terbunuh atau terluka. Monster dan binatang buas tidak dapat mengungsi untuk saat ini. Namun, saat pasukan monster terbunuh, beberapa manusia juga terkena dampaknya. Namun, Julian tidak bisa mengurus sebanyak itu lagi. Begitu pasukan monster dan binatang menyerbu ke kota, jumlah kematian manusia akan menjadi angka yang menakutkan. Saat ini, Julian juga menyiarkan langsung. Dia terhubung dengan Raja Gajah di internet. Dia melihat Raja Gajah yang sangat besar di video dan berkata dengan dingin, Raja Gajah, kamu meminta kematian. Raja Gajah juga mengucapkan kata-kata manusia, manusia topeng, monster lain takut padamu, tapi aku tidak takut. Aku bertekad untuk menjadikan Barat Daya Daxia, dan semua manusia di Barat Daya akan menjadi budakku. Cobalah. Julian sedang memegang pedang panjang. Dia melihat pasukan monster yang terbang di kejauhan, dan tulang naga di tubuhnya meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan aura di tubuhnya meningkat secara ekstrim dalam sekejap.
Pedang panjang di tangannya juga menjadi lebih terang. Swoosh! Energi pedang yang cemerlang muncul, dan energi pedang ini terus menguat, melintasi kehampaan, dan menebas pasukan monster di depan. Dalam sekejap, pasukan monster menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Bab 1188, Menyerah. Binatang iblis yang mengepung barat daya tidak terlalu kuat, dan kebanyakan dari mereka berada pada tingkat kekuatan supernatural, namun meski begitu, mereka jauh lebih kuat dari manusia saat ini. Padahal umat manusia telah sepenuhnya memasuki era budidaya. Namun, waktu pelatihannya masih sangat singkat, dan kekuatannya secara umum sangat rendah, bahkan pada tahap prajurit. Julian membunuhnya dengan satu pedang. Energi pedang itu seperti pelangi, dan banyak monster terbunuh dan mati di bawah energi pedang yang ganas. Julian berdiri di udara, pedang di tangannya mekar dengan energi pedang, dan dia terus menyerang, dan monster terus-menerus dibunuh. Adegan ini disiarkan langsung secara bersamaan, dan disaksikan oleh manusia dan monster di seluruh dunia. Dan daerah lainnya. Di bawah serangan senjata manusia berteknologi tinggi, pasukan monster juga menderita banyak korban dan tidak berani melanjutkan serangan untuk sementara waktu. Ketika Raja Gajah mengetahui bahwa pasukannya tidak dapat merebut Jiangnan, dia menjadi malah dan meraung, jika kita menyerang lagi, kirim orang kuat untuk melawan semua jenis bom nuklir manusia. Sebagai Raja Iblis yang kuat, dia mengetahui seluk-beluk manusia. Senjata umat manusia yang paling kuat tidak dapat menyebabkan kerusakan pada monster yang suci atau lebih tinggi. Jika Anda mengirim monster yang suci atau lebih tinggi untuk memimpin, Anda dapat menyerang kota manusia. Manusia topeng, aku menyarankanmu untuk menyerah saja. Dalam hal ini, aku akan menduduki barat daya tanpa melakukan pembunuhan besar-besaran. Jika tidak, jika aku secara paksa menduduki barat daya, akan ada tumpukan mayat di barat daya. Raja Gajah membuat pernyataan dan mengancam Julian. Mendengar ini, Julian tampak serius. Saat ini, dia berada dalam dilema. Jika kita mengungsi, barat daya pasti akan jatuh, dan seluruh negara bahkan seluruh dunia akan jatuh. Namun, jika serangan Raja Gajah tidak dapat dipertahankan, maka jika bom nuklir tidak dapat menghentikan pasukan monster, maka manusia di barat daya akan menderita. Ini bukan hanya satu atau dua orang, tetapi puluhan ribu manusia, dihitung dalam miliaran. Apa yang harus dilakukan? Julian dalam masalah. Dia ingin bertahan sampai akhir, tapi dia takut hal ini akan berdampak pada manusia di barat daya. Manusia topeng, tolong berpikir jernih, haruskah kamu mengungsi sekarang, atau haruskah aku terus mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk menyerang barat daya? Raja Gajah kembali berbicara. Dia memaksa Julian. Julian menarik napas dalam-dalam. Segera, dia tampak tegas dan berkata dengan lantang, bahkan jika saya mati dalam pertempuran, saya tidak akan pernah berkompromi. Raja Gajah, apakah Anda berani melaporkan lokasi Anda? Menghadapi ancaman dari Raja Objek, Julian memutuskan untuk menyerah. Dia tidak boleh membuat preseden. Begitu dia berkompromi, adegan berikutnya pasti akan lepas kendali. Bahkan jika ribuan tentara tewas dalam pertempuran, mereka tidak akan berkompromi dengan monster. Kematian tidak akan menyerah. Haha, kenapa kamu tidak berani? Raja Gajah juga sedang siaran langsung. Di ruang siaran langsung, binatang iblis besar ini mengucapkan kata-kata manusia dan dengan lantang berkata, saya sekarang berada di Gunung Mala di luar barat daya. Manusia bertopeng, jika Anda berani muncul, saya pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Bunuh. Bergegas. Hancurkan umat manusia. Di kejauhan, sejumlah besar monster menyerbu. Kekuatan kelompok monster ini jauh lebih kuat dari monster sebelumnya. Setelah aku menghabisi kalian, aku akan membunuh kalian semua dan pergi ke Gunung Mala. Wajah Julian berubah muram. Dia memegang pedang panjang dan bergegas mendekat. Satu orang dan satu pedang, dia menyerbu pasukan jutaan monster. Di area ini, energi pedang berkembang. Monster terus-menerus dibunuh. Pasukan monster juga muncul di area lain. Kemanapun pasukan monster lewat, semuanya hancur. Pada awalnya, senjata manusia mampu melawan, tetapi sekarang orang-orang super kuat muncul di pasukan monster. Orang-orang kuat ini menggunakan kekuatan mereka yang kuat untuk memblokir senjata manusia, dan segera bergegas ke kota manusia. Kota ini disebut Lisi. Kota ini memiliki populasi permanen 8 juta jiwa. Meskipun kiamat telah terjadi dan banyak orang meninggal, masih ada hampir 5 juta orang yang tinggal di sana. Dari 5 juta tersebut, hanya 2 juta yang telah dievakuasi, sehingga tersisa 3 juta orang. Pasukan monster dan monster menyerbu ke kota, dan wilayah militer tidak berani terus meluncurkan bom nuklir. Dan pasukan monster melancarkan pembantaian gila-gilaan di kota. Hanya dalam satu hari, 3 juta manusia meninggal secara tragis. Julian juga bertarung sengit selama sehari, dia menghadapi ribuan monster sendirian, dan banyak monster mati di tangannya. Bos, Lisi telah jatuh, dan jutaan manusia meninggal secara tragis. Manusia topeng, manusia di Lisi mati secara tragis karenamu. Raja Gajah juga berbicara, dan dia berkata dengan dingin, belum terlambat untuk menyerah sekarang, jika tidak, lebih banyak manusia di bumi yang akan mati karenamu. Bos, menyerahlah. Kevin berada di zona militer dan melihat banyak sekali manusia sekarat secara tragis melalui pengawasan satelit.
Dia juga menitikkan air mata saat melihat sungai darah dan gunungan tulang di Lisi. Monster-monster itu terlalu kuat. Manusia masih sangat lemah sekarang. Tidak semua orang bisa bertarung sepertimu. Jika kamu terus bertarung, wilayah Barat Daya akan benar-benar jatuh, dan ratusan juta manusia di Barat Daya akan mati karenamu. King Kotake juga berkata, Saudara Viser, menyerahlah. Menyerah setidaknya dapat menjaga keselamatan manusia ini. Mata Julian menjadi basah ketika mendengar suara yang datang dari komunikator. Menyerah? Apakah kamu benar-benar ingin menyerah? Ah! Mengapa? Dia meraung sekuat tenaga. Raungan itu dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan keengganan. Raja Gajah, tolong jangan bunuh aku. Aku menyerah. Dengan jatuhnya Lisi, Julian berkompromi. Baiklah, pria bertopeng, kamu sangat bijaksana. Aku hanya ingin menduduki wilayah Barat Daya, dan aku tidak ingin menyebabkan terlalu banyak pembunuhan. Aku menduduki wilayah Barat Daya. Mulai hari ini, semua manusia di Barat Daya akan menjadi budakku. Mendengar ini, Julian mengepalkan tangannya. Meski menjadi budak, ia berhasil menyelamatkan nyawanya. Seluruh dunia menyaksikan pertempuran ini. Manusia di seluruh dunia memperhatikan inkarnasi Julian sebagai manusia bertopeng. Dia menyerah dan mengubah ratusan juta orang menjadi budak, tapi tidak ada yang menyalahkannya. Karena saat ini dia bisa berdiri dan menjadi pahlawan umat manusia. Itu bukan salahnya, hanya saja monster itu terlalu kuat. Setelah menyerah, Julian mematikan siaran langsung. Dia berdiri di puncak gunung yang penuh dengan tulang monster dan menangis dengan keras. Dia menangis sedih dan tak berdaya. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menangis. Tidak peduli seberapa parah lukanya, tidak peduli seberapa besar penderitaan yang dia alami, dia tidak pernah menangis. Menghadapi malapetaka umat manusia, dia tidak berdaya. Tidak, Julian, kamu tidak boleh menyerah. Kamu masih memiliki kartu truf. Masih ada 400.000 pasukan. Kemunculan 400.000 pasukan ini pasti akan menghentikan Raja Gajah. Sekalipun harus mengorbankan 400.000 pasukan, kita harus memenangkan pertempuran ini. Julian, kamu tidak bisa bertindak berdasarkan dorongan hati atau gegabah. Kamu mempertaruhkan nyawa ratusan juta orang. Julian terus-menerus berada dalam pertempuran antara surga dan manusia. Dua suara muncul di benaknya. Salah satunya adalah berjuang sampai akhir. Salah satunya adalah membiarkan masalah ini berhenti. Julian bingung, dia tidak tahu harus berbuat apa. Kak Zuzu, apa yang harus aku lakukan? Julian yang tak berdaya mulai bertanya pada Zuzu di rumah abadi. Suara Zuzu datang dari rumah abadi, Julian, bencana baru saja dimulai. Manusia telah menjadi budak dari semua ras. Saat ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah. Anda tidak dapat mengubahnya, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Apa yang harus aku lakukan? Bertarung sampai mati. Air mata di sudut mata Julian belum kering. Zuzu terdiam. Setelah beberapa detik, dia berkata, saya juga tidak tahu. Itu semua tergantung pada Anda. Jika Anda ingin berjuang sampai akhir, maka berjuanglah sampai akhir. Jika Anda ingin menyerah, tidak apa-apa. Cadangan kekuatan Anda dan merespons krisis yang lebih besar di masa depan. Bab 1189, Taruhan. Zuzu tidak bisa memberi banyak nasihat kepada Julian. Dia hanya memiliki satu hal untuk dikatakan, dan itu adalah membiarkan Julian mengikuti kata hatinya. Julian duduk di tanah, dengan santai melepas topeng putih keperakan di wajahnya, dan tenggelam dalam perenungan mendalam. Duduk ini berlangsung selama 3 jam penuh. 3 jam kemudian, dia berdiri. Daxia bisa menyerah, Southwest bisa diduduki, tapi dia tidak bisa menyerah. Raja Gajah ada di Gunung Mala. Hanya ada satu cara untuk mengatasi bencana ini, yaitu dengan membunuh Raja Gajah. Setelah Raja Gajah mati, pasukan monster tidak akan memiliki pemimpin, dan otomatis akan mundur dari wilayah manusia. Harga yang dibayar Julian adalah untuk mengungkap identitasnya. Dia memutuskan bahwa meskipun identitasnya terungkap, dia akan membunuh Raja Gajah. Dia mungkin mengorbankan dirinya sendiri setelah identitasnya terungkap, tapi dengan cara ini dia bisa hidup dengan hati nuraninya. Dia tidak bisa membiarkan ribuan manusia jatuh ke dalam kesulitan hanya karena dia menyembunyikan identitasnya. Setelah mendapat ide, Julian mengeluarkan ponselnya, membuka peta dan melihatnya. Setelah mengidentifikasi arahnya, dia meletakkan ponselnya, melompat dan muncul di udara, terbang di udara, dan bergegas menuju Gunung Mala. Dia mengerahkan seluruh energinya dan bergerak sangat cepat. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berada 100 meter jauhnya. Setengah jam kemudian, di luar Gunung Mala. Gunung Mala adalah gunung yang terkenal di Barat Daya, tetapi seiring dengan datangnya zaman akhir, banyak gunung tak dikenal muncul di dekat Gunung Mala. Gunung-gunung ini terhubung dengan pegunungan Mala, dan gunung-gunung ini tidak tertutup rapat dan dapat dengan bebas dimasuki oleh manusia dari seluruh dunia. Julian memandangi pegunungan yang bergulung di depannya dengan ekspresi tenang yang luar biasa. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Kevin. Bos. Suara Kevin keluar dari telepon. Julian memerintahkan, Kevin, bawa King Kotake untuk mengungsi dulu. Bos, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Tidak sulit bagi kakak Kotake dan aku untuk mengungsi.
Dududu. Julian tidak mengatakan apa-apa dan langsung menutup telepon. Kemudian, dia berjalan menuju Gunung Mala. Begitu dia mendekati Gunung Mala, dia bertemu dengan monster yang tak terhitung jumlahnya, dan yang menjaga Gunung Mala adalah pasukan semut. Semut ini bukanlah semut biasa, melainkan semut mutasi. Masing-masing memiliki panjang beberapa meter, tertutup hitam pekat, dengan sisik tumbuh di tubuhnya, dan membawa aura yang menakutkan dan ganas. Siapapun yang berani mendekati kuda itu, ini wilayah Raja Gajah, cepat keluar dari sini. Semut humanoid menemukan Julian, berjalan mendekat dan berteriak keras. Semut ini bertubuh manusia dan berkepala semut, ia adalah seorang pemimpin, ia sangat kuat dan telah mencapai tahap menjadi orang suci. Kalau tidak, alih-alih meneriakinya, dia akan langsung membunuhnya. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Julian, tapi ini adalah Gunung Mala, tempat tinggal Raja Gajah. Dia mengandalkan Raja Gajah sebagai pendukungnya dan tidak menganggap serius Julian. Julian memandang semut humanoid, dan semut raksasa yang padat di belakangnya, dengan ekspresi tenang, dan berkata perlahan, "Saya Julian, Raja Daxia, Raja Kerajaan Naga." Julian muncul dengan wajah aslinya kali ini, bukan sebagai pria bertopeng. "Saya di sini untuk menemui Raja Gajah. Raja Gajah mengirimkan pasukan untuk menyerang negara saya di barat daya Daxia. Anda harus memberi saya penjelasan apapun yang terjadi." Suara Julian sangat tenang, dan tidak ada tanda-tanda kemarahan yang mengamuk di hatinya. "Raja Daxia, Kaisar Kerajaan Naga." Semut humanoid memandang Julian dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia baru saja bangkit. Dia tidak mengetahui kekuatan Julian atau Julian. Hanya saja Kaisar Kerajaan Naga sudah lama menghilang. Merasakan aura menakutkan di tubuh Julian, semut humanoid tidak berani gegabah dan berkata, "Tunggu, saya akan melaporkannya." Setelah mengatakan itu, dia pergi. Saat ini, Gunung Mala, puncak gunung. Seorang pria berwajah tegap sedang berlutut di tanah. Di aula utama di depan, ada seorang pria muda sedang duduk. Pria itu mengenakan jubah hitam dan memiliki wajah yang agak kekanak-kanakan. Dia sedang bermain dengan belati di tangannya. Pria kasar yang berlutut di tanah adalah Raja Gajah yang berwujud manusia. Dan pemuda itu tidak lain adalah Mufan, makhluk non-manusia yang paling diuntungkan dari bencana kedua di bumi. Tuan Mufan. Raja Gajah, yang telah menjelma menjadi manusia, berlutut di tanah dengan ekspresi hormat di wajahnya dan berkata, "Manusia bertopeng, manusia terkuat di dunia, telah menyerah. Sekarang pasukan malasan saya telah menetap di Provinsi Barat Daya." Mufan menggenggam belati di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah manusia di bumi begitu rentan?" Laporan. Saat ini, semut humanoid masuk dan berlutut di tanah. "Tuan Raja Gajah, Tuan Mufan, seorang manusia dari bumi muncul di luar gunung. Dia mengaku sebagai Kaisar Kerajaan Naga dan Raja Daxia. Namanya Julian. Dia berkata bahwa tuanmu mengirim pasukan untuk menduduki Daxia, dan dia datang untuk mencari penjelasan." Raja Gajah segera berdiri, wajah tuannya yang kasar tenggelam, dan dia berkata dengan suara dingin, "Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati." Di atas, Mufan tersenyum tipis dan berkata, "Julian akhirnya muncul. Saya ingin tahu seberapa kuat dia." Raja Gajah berinisiatif meminta perintahnya dan berkata, "Tuan Mufan, saya akan membunuh anak itu Julian." Mufan sedikit menyerah dan berkata, "Pergilah, hati-hati, Julian bukanlah lampu hemat bahan bakar." "Jangan khawatir, Tuan Mufan." Raja Gajah terlihat percaya diri. Dia belum menganggap serius manusia dari bumi. Belum lagi Julian, bahkan jika pria bertopeng yang membunuh Raja Musang muncul secara langsung, dia tidak akan takut. Di luar Gunung Mala, Julian tidak terburu-buru, tapi menunggu dengan sabar. Penantian ini berlangsung sekitar 10 menit. 10 menit kemudian, seorang pria berpenampilan agak tebal mengenakan jubah abu-abu muncul. Kulit pria itu sangat kuning, seolah-olah dia baru saja terkena sinar matahari. Raja Gajah muncul di luar gunung, memandang Julian yang berdiri di sana dengan ekspresi tenang, dan berkata dengan sedikit rasa jijik di wajahnya, "Apakah Anda Raja Xia Agung, Kaisar Kerajaan Naga Julian?" Julian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, "Ya, benar." "Haha, kamu datang tepat pada waktunya. Aku akan membunuhmu hari ini." Raja Gajah tertawa terbahak-bahak. Julian berhenti tepat waktu dan berkata, "Tunggu sebentar. Mengapa? Apakah kamu memiliki kata-kata terakhir?" Raja Gajah tidak segera mengambil tindakan, tetapi memandang Julian dengan bercanda. Julian berkata, "Raja Gajah, bagaimana kalau kita bertaruh?" Mendengar ini, sudut mulut Raja Gajah terangkat, memperlihatkan senyuman lucu, dan berkata, "Bertaruh. Saya tidak pernah bertaruh dengan yang lemah." "Hehe." Julian juga tersenyum ringan dan berkata, "Kamu tidak berani lagi, kan?" Raja Gajah langsung merasa kesal dan berkata, "Kenapa aku tidak berani? Katakan saja padaku." Julian berkata, "Taruhannya sangat sederhana. Ayo bertarung. Jika saya menang melawan Anda, pasukan ork Anda akan dievakuasi dari kota manusia. Mulai sekarang, mereka tidak akan pernah muncul di kota manusia lagi." "Haha." Raja Gajah tertawa terbahak-bahak, "Bagaimana jika saya menang?"
Julian berkata, jika kamu menang, Daxia dan Kerajaan Naga akan menjadi milikmu. Bab 1190. Mufan muncul. Suara Julian sangat tenang. Sangat bagus. Raja Gajah memandang Julian dan berkata sambil tersenyum, karena kamu berkata demikian, jika aku tidak setuju, nampaknya aku sedikit takut. Aku berjanji, jika aku kalah darimu, maka pasukanku akan segera evakuasi keluar dari barat daya. Itu menentukan kemenangan atau kekalahan, dan juga menentukan hidup dan mati. Julian berbicara lagi. Memutuskan hasil tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali. Dia ingin bertarung sampai mati. Bunuh Raja Gajah. Hanya dengan cara ini bisa menjadi pencegah. Julian, kamu akhirnya muncul. Saat ini, sebuah suara datang. Julian mendengar suara itu dan melihat sekeliling, dan melihat seorang pria muda berjubah hitam berjalan tidak jauh dari sana. Sekilas Julian mengenalinya. Dia adalah Mufan yang dia bangkitkan di dunia primitif. Ia juga merupakan non-manusia yang paling banyak memperoleh manfaat pada saat musibah kedua umat manusia di muka bumi. Julian memandang Mufan dan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Mufan tersenyum tipis dan berkata, ini bukan masalah yang perlu kamu khawatirkan. Aku berjanji padamu taruhan yang kamu buat dengan Raja Gajah. Jika kamu bisa membunuhnya, maka pasukan ork akan segera mengungsi dari barat daya. Mufan tidak bercanda. Bukan rahasia lagi kalau dia memperoleh prasasti surga. Sekarang, semua monster di dunia berada di bawah kendalinya. Hanya dengan satu kata darinya, monster-monster ini tidak akan pernah masuk ke wilayah manusia lagi. Julian memandang Mufan, dan dia juga mengerti bahwa Raja Gajah juga mengikuti kata-kata Mufan ketika dia menyerang wilayah manusia. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia tidak akan membangkitkan Mufan. Namun, tidak ada gunanya mengatakannya sekarang. Dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan berkata, kalau begitu, mari kita bertindak. Tunggu. Mufan berbicara lagi. Julian memandangnya dan bertanya, ada apa? Mufan berkata, kalahkan Raja Gajah, dan pasukan ork akan mundur dari barat daya. Setelah mengalahkannya, jika kamu bisa mengalahkanku, maka mulai hari ini, pasukan ork tidak akan muncul di wilayah manusia. Mendengar ini, Julian melirik Mufan. Dia tidak bersemangat mengenai hal itu. Karena dia mengenal Mufan. Ini adalah putra seorang kaisar iblis, dia memiliki darah kaisar agung, dan dia juga telah menerima prasasti surga. Dia tidak bisa melihat menembus wilayah Mufan. Saudari Zuzu, berapa tingkat kekuatan Mufan ini? Dia mulai bertanya pada Zuzu di rumah abadi. Segera, suara Zuzu datang dari rumah abadi, alamnya tidak tinggi. Dia baru saja memahami Dharma dan mencapai alam Dharma. Mendengar ini, Julian menghela nafas lega. Setelah awalnya memasuki alam Dharma, bahkan putra kaisar agung pun mampu bertarung. Julian, jangan meremehkan dia tidak sesederhana yang kamu kira. Aku tahu. Julian tidak lagi berkomunikasi dengan Zuzu. Mufan memandang Julian yang kebingungan dan bertanya, Julian, apakah kamu berani menerima tantangan ini? Julian berkata dengan tenang, mengapa aku tidak berani? Mufan berkata lagi, jika kamu kalah, maka kamu harus bergabung dengan klan kami dan menjadi anggota klan kami. Oke, aku berjanji padamu. Julian mengangguk. Dia juga mempertimbangkan pro dan kontra dalam pikirannya. Jika Mufan dikalahkan, maka bencana-bencana kedua umat manusia akan teratasi. Dia akan menerima taruhan ini apapun yang terjadi. Bagus sekali. Kalau begitu, mari kita mulai. Saya akan menyiarkan dua pertarungan ini secara langsung ke seluruh jaringan. Saat dia berbicara, dia melambai dengan santai. Pada saat itu, seorang wanita datang, mengeluarkan ponselnya, dan mulai syuting, dan Mufan juga menyiarkan langsung ke seluruh dunia. Mufan sangat terkenal di dunia sekarang, dengan lebih dari 10 juta pengikut. Begitu dia memulai siaran langsung, banyak monster yang menonton. Halo semuanya, saya Mufan, Kaisar Kerajaan Naga. Julian, Raja Daxia, muncul di Gunung Mala untuk menantang Raja Gajah. Jika dia mengalahkan Raja Gajah, maka pasukan ork akan mengungsi dari barat daya Daxia. Setelah mengalahkan Raja Gajah, dia akan menantangku dan menang. Mulai sekarang, suku binatang tidak akan menyerang manusia. Jika dia kalah, maka dia akan bergabung dengan suku kita. Suara Mufan bergema. Banyak monster telah terlihat. Kota Buzu, rumah besar Momo. Penuh kebencian. Momo mengutuk dan berkata, Mufan ini benar-benar tidak tahu malu. Untuk memenangkan Julian agar bergabung dengan klan kami, saya bekerja sangat keras dan bahkan memberikan token tertinggi klan saya dengan harapan Julian akan bergabung dengan saya ketika dia putus asa. Sekarang Mufan menggunakan metode seperti itu. Di sampingnya, Sanjuesa berkata dengan tenang, adik perempuan, jangan marah. Tubuh Julian ditempa ulang dari jiwa kelahiran ayah Mufan. Dia memiliki asal-usul dan sebab akibat yang hebat dengan klan Diming. Saat ini, Gunung Mala, di kaki gunung. Julian berdiri di tempat. Di seberangnya adalah seorang pria berpenampilan gemuk, pria itu tingginya lebih dari 2 meter, dengan kulit kuning dan kepala penuh rambut hitam. Pada saat ini, aura yang sangat kuat muncul dari Raja Gajah.
Begitu nafas ini muncul, Julian merasakan tekanan. Di bawah tekanan yang menghancurkan, nafasnya menjadi cepat. Sangat kuat. Julian tidak bisa menahan perasaan terkejut. Untungnya, dia adalah orang kuat di alam Dharma tingkat kedua. Auranya sendiri membuatnya merasa seperti dia menyerah tanpa perlawanan. Jika dia tidak memiliki banyak keahlian unik, dia tidak akan bisa menandingi Raja Gajah yang bisa membunuhnya dengan satu gerakan. Anak manusia, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Raja Gajah berbicara dengan arogan dan percaya diri dalam suaranya, aku akan mencabik-cabikmu. Julian diam-diam mengaktifkan langkah menantang surga, dan energi sebenarnya yang tersembunyi di titik akupuntur di sekujur tubuhnya menjadi aktif pada saat ini. Segera setelah itu, energi spiritual yang kuat dari langit dan bumi memasuki tubuh dan berkumpul bersama secara gila-gilaan untuk membentuk tulang punggung yang baru. Kekuatannya meningkat saat ini. Julian tahu bahwa tanpa menggunakan langkah penentang surga, dia bukanlah tandingan Raja Gajah, karena wilayah kekuasaannya jauh berbeda dengan Raja Gajah. 1 potong, 10 potong, 32 potong. Dalam sekejap, 33 tulang punggungnya patah. Dengan menggunakan kekuatan langit dan bumi, dia membentuk kembali tulang punggungnya yang ke-33. Pada saat ini, dia sepertinya telah naik ke surga ke-33. Nafasnya menyatu dengan langit dan bumi. Ranahnya tidak tinggi, tetapi ia menekan energi sebenarnya di setiap alam. Kekuatannya jauh melampaui ranah yang sama. Sekarang, setelah menggunakan langkah penentang surga, kekuatannya meningkat secara eksponensial. Menghadapi Raja Gajah, yang berada di alam Dharma tingkat kedua, dia tidak lagi merasakan tekanan. Anak ini. Mufan, yang tidak jauh dari sana, melihat aura Julian meningkat dengan cepat. Dia tidak bisa menahan untuk tidak mengerucutkan bibirnya dan berkata, benar-benar ada orang seperti dia. Dia sebenarnya telah mempraktikkan keterampilan rahasia klan kera dan tidak sia-siakan tubuh ini. Setelah melakukan langkah mundur yang menentang surga, Julian meletakkan satu tangan di punggungnya dan membuat isyarat mengundang dengan satu tangan, Raja Gajah, ambil tindakan. Raja Gajah juga memperhatikan aura Julian menjadi lebih kuat, tapi dia tidak takut sama sekali. Tunjukkan padamu kekuatan fisik yang murni. Kata Raja Gajah, tubuhnya bersinar dan dia muncul di depan Julian. Meskipun dia lebih tebal dan sedikit lebih kuat, kecepatannya tidak lambat. Dia secepat kilat. Dalam sekejap, dia muncul di depan Julian dan menghantamkan tinju besarnya ke arah Julian. Sebuah pukulan menghantam dengan kekuatan yang menakutkan. Pukulan ini mempengaruhi kekuatan langit dan bumi, membawa momentum langit dan bumi. Bersambung.